Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Di sini kami dari kelompok 4 dari Celerits akan mempresentasikan hasil analisis data dari sebuah perusahaan dengan pendekatan deskriptif dan diagnostik. Jadi fokus kami adalah untuk memahami mengapa perusahaan tersebut mengalami penurunan penjualan selama 3 bulan terakhir dan apa saja faktor penyebab di baliknya. Sebelum ke inti pembahasan, izinkan saya untuk memperkenalkan nama mentor kami beserta anggota kelompok kami. Diawali dengan nama mentor yaitu Kak Lisna Sulistiawati, dan anggota kelompok yang pertama yaitu saya sendiri Al-Fadil Sapiatiswa, yang kedua Michael Jo Putra, yang ketiga Farisna Inayati Ihsan, dan yang keempat Widian Hamizah. Lanjut ke pembahasan yang kita mulai dari permasalahan utama terlebih dahulu. Jadi selama 3 bulan terakhir, tepatnya dari Juni sampai Agustus 2025, terdapat sebuah perusahaan yang mengalami tren penurunan penjualan yang cukup tajam. Meskipun manajemen menyadari adanya penurunan tersebut, namun akar penyebabnya masih belum jelas apakah karena faktor A atau faktor B. Nah, untuk mengetahui permasalahan itu, kami membagi analisis ini ke dalam 2 tahap, yaitu pertama, analisis deskriptif, yang bertujuan untuk mengidentifikasi apa yang sebenarnya terjadi pada pola penjualan, kategori produk, channel penjualan, dan segmen pelanggan di perusahaan tersebut. Yang kedua yaitu analisis diagnostik yang bertujuan untuk mencari tahu atau menemukan mengapa hal seperti penjualan menurun itu bisa terjadi dengan menganalisis faktor-faktor yang mungkin menyebabkan penurunan tersebut. Sekarang kita masuk ke bagian analisis deskriptif, yaitu tahap pertama. Di sisi kiri kita bisa lihat grafik tren penjualan bulanan. Pada bulan Juni, total pendapatan perusahaan mencapai sekitar 5,6 miliar, lalu meningkat sedikit di bulan Juli menjadi 6,1 miliar, namun kemudian turun tajam di bulan Agustus menjadi 4,2 miliar. Artinya setelah sempat naik di pertengahan periode, penjualan jatuh signifikan lebih dari 1,5 miliar hanya dalam waktu 1 bulan. Sementara di sisi kanan kita punya grafik jumlah pesanan per bulan. Terlihat bahwa jumlah pesanan tertinggi terjadi di bulan Juli sebanyak sekitar 6.450 pesanan, tapi kemudian turun drastis menjadi hanya sekitar 4.400 pesanan di bulan Agustus. Nah, jika kita bandingkan kedua grafik ini, pendapatan dan jumlah pesanan, keduanya menunjukkan pola yang sejalan, yaitu penurunan yang konsisten. Ini menunjukkan bahwa masalah utama bisnis bukan hanya soal nilai transaksi per pesanan, tapi juga penurunan volume penjualan secara umum. Dengan kata lain, perusahaan tidak hanya menjual lebih sedikit produk, tetapi juga melayani lebih sedikit pesanan secara keseluruhan. Jadi dari hasil analisis ini, kita bisa menyimpulkan bahwa penurunan penjualan bersifat menyeluruh dan berkelanjutan selama kuartal 3 2025. Baik, saya akan menjelaskan untuk di bagian slide ini kekuatan bisnis kita, produk, dan saluran utama. Pada slide ini kita bisa melihat gambaran tentang kekuatan utama bisnis kita, baik dari sisi produk maupun saluran penjualan. Berdasarkan data, kategori elektronik menjadi penyumbang pendapatan terbesar dengan total mencapai sekitar 10,2 miliar rupiah. Angka ini jauh melampaui kategori lainnya seperti home, fashion, beauty. Hal ini menunjukkan bahwa produk elektronik memiliki daya tarik yang tinggi, baik dari segi kebutuhan pelanggan maupun nilai jualnya. Dari saluran penjualan, website menjadi kanal yang paling dominan dengan total revenue sekitar 8,07 miliar rupiah. Setelah itu baru diikuti oleh marketplace dan sosial media. Dari sisi saluran penjualan, ini menunjukkan bahwa sebagian besar pelanggan lebih milih berbelanja langsung melalui website resmi kita. Mungkin karena faktor kepercayaan, kenyamanan, atau pengalaman pengguna yang lebih baik dibanding saluran lain. Jadi dari data ini bisa disimpulkan bahwa kekuatan utama bisnis kita terletak pada produk elektronik sebagai lini produk unggulan dan website sebagai kanal penjualan utama yang paling berkontribusi terhadap pendapatan perusahaan. Informasi ini penting karena bisa menjadi dasar untuk menentukan strategi bisnis kita ke depannya. Misalnya dengan terus memperkuat penawaran produk elektronik dan mengoptimalkan performa website agar pengalaman berbelanja semakin lebih menarik. Untuk slide yang ini, siapa sih pelanggan utama kita? Slide ini menampilkan profil pelanggan utama kita berdasarkan lokasi, usia, dan gender. Dari sisi lokasi terlihat bahwa pelanggan yang memberikan kontribusi penjualan terbesar berasal dari Jakarta dengan total pendapatan sekitar 6,5 miliar rupiah. Setelah Jakarta, posisi berikutnya ditempati oleh Surabaya dan Bandung. Ini menunjukkan bahwa konsentrasi pelanggan kita masih berfokus di wilayah perkotaan besar, khususnya di Pulau Jawa. Dari sisi usia,
Kelompok 26 hingga 35 tahun adalah generasi milenial, menjadi segmen paling dominan. Mereka merupakan kelompok usia produktif yang aktif menggunakan teknologi dan cenderung lebih sering melakukan pembelian secara online. Hal ini menjelaskan kenapa penjualan website bisa menjadi yang tertinggi. Sementara dari sisi gender, pelanggan perempuan memberikan kontribusi pendapatan yang lebih besar dibanding laki-laki. Ini bisa diartikan bahwa perempuan memiliki minat belanja yang lebih tinggi terhadap produk yang kita tawarkan, atau mungkin strategi promosi yang ada saat ini lebih menarik bagi segmen perempuan. Jadi dapat kita simpulkan bahwa pelanggan utama kita adalah perempuan milenial yang tinggal di Jakarta. Melalui hal penting ini, perusahaan bisa menyesuaikan pendekatan pemasaran melalui dari gaya komunikasi, jenis promosi, hingga pilihan produk yang ditawarkan agar lebih sesuai dengan karakteristik dan preferensi pelanggan utama tersebut. Baik, analisis diagnosis efektivitas promosi. Nah, kita mengira bahwa penjualan turun itu akibat efektivitas promosi. Namun, setelah divisualisasikan, ternyata penjualan turun baik di hari biasa maupun di periode promo. Artinya, ini bukan masalah strategi promosi, masalahnya ini lebih dalam dan terjadi secara konsisten. Nah, setelah kita analisis lebih dalam lagi, kita analisis diagnostik kembali, akar masalahnya itu terdapat di operasional. Nah, kita berhasil memvisualisasikan, di sini terdapat garis biru dan garis oranye. Garis biru ini merupakan keterlambatan pengiriman, dan garis oranye ini merupakan tingkat pengembalian. Nah, grafik ini menunjukkan tren rata-rata keterlambatan pengiriman atau delivery delay. Nah, insight dari garis biru ini terlihat naik secara konsisten, dari rata-rata 1 sampai 5 hari di bulan Juni menjadi 2 sampai 5 hari di bulan Agustus. Artinya, pelanggan harus menunggu 1 hari lebih lama untuk menerima pesanan mereka. Kemudian di garis oranye atau tingkat pengembalian barang. Nah, grafik ini menunjukkan tren tingkat pengembalian barang atau return rate. Nah, insight sejalan dengan memburuknya pengiriman, garis oranye juga melonjak naik dari 2% di bulan Juni menjadi 4% di bulan Agustus. Artinya kekecewaan pelanggan meningkat 2 kali lipat. Dan selanjutnya untuk implikasi bisnis, yang pertama ada masalah operasional internal, yaitu penurunan yang disebabkan oleh kegagalan layanan atau biasanya kita sebut pengiriman, bukan faktor eksternal atau promo. Lalu yang kedua adalah menurunnya loyalitas, yaitu pelanggan. Kekecewaan, layanan mengusir pelanggan di semua segmen ke kompetitor. Lalu yang terakhir itu inefisiensi biaya. Tingkat pengembalian atau return yang tinggi menyebabkan biaya operasional membengkak. Oke, dan selanjutnya yaitu untuk kesimpulan dan rekomendasi tindakan. Untuk kesimpulannya yaitu penjualan turun karena kinerja pengirimannya memburuk yang memicu tingkat pengembaliannya tinggi dan juga nantinya akan berdampak pada semua segmen pelanggan. Lalu untuk rekomendasi tindakan segeranya yaitu yang pertama ada audit tim logistik dan gudang, yaitu harus cari tahu dulu mengapa pengiriman tersebut melambat. Lalu yang kedua yaitu memperbaiki layanan pelanggan, yaitu dengan cara memberikan kompensasi proaktif untuk pesanan yang terlambat. Lalu yang ketiga yaitu tinjau ulang, meninjau ulang performa mitra kurir pengiriman.